Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman semua ini saat ini sedang cukup rame ya. Jadi ada apa itu istilah pembelajaran mendalam ya, yang sebenarnya sudah lama saya pikir ya istilah itu. Cuma kadang-kadang niatnya begitu ya, strateginya, keinginannya pembelajaran mendalam, tapi kadang-kadang malah jadinya sukses jadi pembelajaran mendatar. Nah, ini saya mau sharing hari ini lebih reflektif ya. Jadi kisah pertobatan pedagogi seorang guru. Ini Bu Hijriah, guru bahasa ya di salah satu sekolah, yang semula dia menyangka bahwa pembelajarannya itu mendalam begitu ya, malah boro-boro mendalam, apalagi mendalam. Ternyata setelah dia refleksikan, ternyata pembelajarannya masih mendatar. Nah, barangkali kita pun ya bisa belajar dari kisah pertobatan pedagogis Bu Hijriah ini. Dia ini guru bahasa. Dia ini punya topik lah. Jadi topiknya anak-anak membuat poster tentang toleransi di era digital. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk saling memahami. Jadi masa lalu Bu Hijriah itu ngajarnya ini kayak begini nih. Jadi Bu Hijriah ini dikenal sebagai guru yang aktif ya, kreatif, punya banyak ide ya. Ya percaya diri gitu bahwa pembelajaran yang ia rancang sudah masuk kategori pembelajaran mendalam. Nah, untuk itu selama beberapa minggu Bu Hijriah ini menjalankan sebuah proyek kelas yang menurutnya sangat bermakna. Yang ngajak tuh siswa-siswanya mendesain lah aktivitas membuat poster, temanya pun keren nih. Kekinian, kontekstual ya, toleransi di era digital. Ya, membuka pembelajaran dengan kebanyakan guru kita barangkali ya, ditampilkan sebuah video pendek tentang pentingnya saling menghargai di tengah keberagaman agama, suku, dan banyak lagi. Setelah itu Bu Hijriah ini ngebagi tuh siswa menjadi beberapa kelompok, lalu diberi waktu ya, karena dia termasuk guru yang sangat sangat memperhatikan waktu begitu ya. Jadi waktunya sekian ya sekian gitu ya. Diberi waktu 2 jam pelajaran untuk diskusi dan nyusun poster mereka. Kemudian ya setelah dibagi kelompok, ruang kelas pun berubah menjadi bengkel mini penuh warna-warni kertas. Jadi sangat sibuk lah ya, sangat sibuk aktivitas begitu. Penuh warna-warni kertas, spidol, ketawa. Ini tampak menggembirakan ini, mengisi suasana pembelajaran. Kemudian setelah selesai poster-poster itu, ya ditempelkan di dinding kelas. Seperti biasa lah, ada yang kita sebagian orang tuh keliling gitu ya, terus ada yang menjelaskan, tiap kelompok mempresentasikan, menjelaskan karyanya di depan teman-temannya. Kemudian Bu Hijriah itu menilai, seperti kebiasaan kita selama ini, menilai project poster ini berdasarkan keindahan visual gitu. Wah, ini cantik, ini keren, gambarnya bagus, pilihan warnanya pas, kerapihan desain, kejelasan pesan dalam poster. Semua siswa tampak sangat sibuk, kelas sangat terasa hidup nih. Hasilnya pun indah dan menarik untuk dilihat. Saat itu di masa lalu Ibu Hijriah merasa puas. Ia berpikir inilah pembelajaran mendalam, pembelajaran yang hidup menurut dia. Karena apa? Kesimpulannya sederhana, karena menurut dia anak-anak terlibat, tertawa, dan hasilnya bagus. Namun, apakah ini pembelajaran mendalam atau lebih mendalam, atau hanya pembelajaran mendatar? Meskipun tadi strateginya sangat keren. Nah, inilah yang kemudian suatu hari Bu Hijriah ini sadar begitu setelah membaca refleksi murid.
Lalu Bu Hijriah itu mikir gitu ya, memang kelas sibuk gitu ya, kelas penuh warna begitu, murid senyum terbahak-bahak. Lalu Bu Hijriah mikir, masih ada yang kosong di balik hasil project. Gara-gara dia ngebaca tuh hasil refleksi murid yang nulis murid itu, saya senang membuat poster dan bekerja sama dengan teman-teman. Senangnya iya, bekerjanya sama iya, tapi Bu Hijriah merasa ada yang kosong di balik hasil proyek ini. Ia sadar bahwa pemahamannya tentang pembelajaran selama ini hanya mendatar karena anak belum tersentuh emosinya. Tadi kalaupun kontekstual itu masih kering, masih di permukaan. Kalaupun tertawa itu masih tertawa di permukaan. Jadi belum masuk ke sisi-sisi yang mendalam. Dari refleksi itu dia menyebutkan ternyata meskipun strateginya keren, strateginya wow, strateginya mendalam sebenarnya, tapi ternyata mendatar. Kemudian ya dia pun bertobat lah secara pedagogis. Saya harus berubah. Dan kesadaran itu memantik nurani dan akal fikirnya. Dia bagus nih Bu Hijriah ini. Saya harus berubah. Saya bertobat pedagogis. Kemudian saya harus berubah. Nah, ini juga balik lagi jadi tobat pedagogisnya Bu Hijriah ini ya karena tadi membaca sebuah refleksi muridnya yang hanya menuliskan, nah, saya senang membuat poster dan bekerja sama dengan teman. Nah, Bu Hijriah merasa ada yang kosong. Di balik poster estetik dan tawa ceria, hahaha gitu ya, ada ruang mana yang belum disentuh. Sejak saat itu Bu Hijriah memutuskan untuk menggali lebih dalam. Ia tak ingin murid-muridnya hanya nyusun kalimat toleransi yang cantik, tapi tak benar-benar memahaminya dari hati, apalagi dari iman. Ia ingin pembelajaran ini bukan sekedar proyek kreatif, melainkan ruang transformasi diri. Ini sudah menarik nih, transformasi diri. Jadi ini kunci berubah. Ada kesadaran untuk berubah, untuk memperbaiki diri dengan cara-cara yang berbeda. Ini kunci transformasi diri. Dan ini hakikat sebenarnya sebuah pembelajaran yang keren. Mau dia dilabeli mendalam atau apapun itu, intinya transformasi dirinya. Nah, kemudian Bu Hijriah mengawalilah pertobatan ini dengan merubah strategi, skenario, aktivitas pembelajarannya. Di awal pertemuan Bu Hijriah membuka kelas bukan dengan poster contoh. Jadi dia tidak lagi tampilkan contoh-contoh poster tentang toleransi atau ngasih tugas. Karena Bu Hijriah ya, sudah mulai mikir sekarang bahwa anak itu bukan petugas yang mungkin tiap hari diberi tugas oleh Bapak Ibu. Anak ini adalah pelajar. Tugas guru, tanggung jawab guru membangun suasana, membangun proses agar anak-anak, karena dia sebagai pelajar, agar anak-anak itu sirip. S yang pertama, sadar belajar, ingin belajar, rajin belajar, inovatif belajar. Nah, itu sebenarnya fungsi dan peran strategis pembelajaran saat ini. Jadi bukan lagi transfer knowledge, tapi satu, sadar belajar, ingin belajar, rajin belajar, dan inovatif belajar. Inovatif di sini maknanya anak menemukan caranya sendiri yang efektif untuk belajar. Nah, dia mulailah dengan lantunan ayat ya dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tentang keberagaman manusia sebagai rahmat Allah. Dia membacanya khusyuk ya, penuh hikmah dan pelan-pelan saja. Lalu dia terjemahkan ya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Lalu Bu Hijriah ini memberikan pertanyaan reflektif yang casual ya. Pernahkah kalian merasa bahwa marah? Pernahkah kalian merasa marah karena perbedaan? Beda agama,
beda suku, beda tempat tinggal. Pernahkah kita mengucapkan sesuatu yang menyakitkan di media sosial tanpa berpikir panjang dampaknya? Kelas hening. Jadi dari pertanyaan reflektif begitu, kelas hening. Tidak ada tawa atau keramaian seperti biasanya. Mata siswa mulai serius, beberapa mulai menunduk. Bu Hijriah lalu menangkap momen. Ini momen yang tepat nih untuk penayangan video singkat tentang remaja yang menjadi korban perundungan daring karena berbeda keyakinan. Karena posisi anak tadi sudah mulai tergugah kesadarannya. Lalu ditampilkanlah sebuah video. Kali ini, jadi ketika anak-anak menyimak video itu, bukan hanya otak mereka yang bekerja, tapi juga hati. Setelahnya, para siswa diminta menuliskan refleksi pribadi. Pernahkah aku menjadi bagian dari ketidaktoleranan, bahkan tanpa sadar? Ini membangun kesadarannya tuh dari dalam, jadi bukan pura-pura sadar. Refleksi itu tidak dikumpulkan. Nah, biasanya kita kan kalau ngasih penilaian itu selalu dikumpulkan, selalu dikasih skor. Ini tidak. Jadi ada kalanya momen-momen guru itu kalau mau refleksi ya refleksi aja, tanpa dikaitkan dengan apapun. Kadang-kadang Bu Hijriah minta mereka menyimpannya sendiri di dalam jurnal belajar. Ini bukan untuk dinilai, kata Bu Hijriah, tapi untuk direnungi. Karena ini sebuah kesadaran itu yang merenung. Di sesi berikutnya, para siswa menganalisis teks persuasi di dunia digital. Dari caption Instagram hingga debat netizen di kolom komentar. Mereka tidak hanya belajar struktur teks. Jadi dengan hanya menganalisis debat netizen di kolom komentar itu, sesungguhnya murid-murid tidak hanya belajar struktur teks, tapi juga etika diskusi, adab digital, dan nilai agama tentang persaudaraan, kasih sayang, dan keadilan. Puncaknya, siswa ditantang, diberi challenge, bukan diberi tugas, untuk membuat kampanye digital bertajuk toleransi itu iman. Ada anak-anak bervariasi lah, ada yang membuat video pendek berisi kutipan ayat dan hadis, ada yang menulis puisi diiringi suara azan, ada pula yang membuat komik tentang dua teman beda suku yang saling menghormati saat beribadah. Semua proyek harus menyampaikan pesan toleransi, bukan sebagai basa-basi. Gitu nih, hati-hati nih. Komunikasi itu efektif, meaningful komunikasi guru kepada murid maupun murid kepada guru, bukan basa-basi, tapi sebagai bentuk internalisasi, bentuk aktualisasi keimanan kepada Tuhan dan kasih sayang kepada sama. Saat hari presentasi, suasana kelas berubah menjadi ruang saling menasehati. Tidak ada kompetisi estetika. Yang muncul justru kejujuran, keberanian, dan kedalaman hati. Seorang siswa berkata pelan sama Bu Hijriah, "Saya pernah memaki orang beda pandangan di Twitter. Sekarang saya sadar, saya bukan sedang membela agama saya. Saya sedang mencederai akhlak agama saya yang luhur dan mulia." Bu Hijriah pun tertegun. Di balik kesederhanaan kata-kata murid itu, ia melihat secercah perubahan, kecil mungkin cahayanya. Tapi itulah potensi perubahan. Mungkin kecil, tapi itulah tujuan pendidikan. Menggerakkan kesadaran dari dalam. Kali ini Bu Hijriah tidak menilai poster, ia menilai niat, kejujuran, dan komitmen murid. Ia tidak bertanya mana yang paling indah, tapi apa yang akan kamu lakukan setelah ini. Ia sadar pembelajaran mendalam memang bisa membuat siswa sibuk dan tertawa, joyful. Tapi pembelajaran yang lebih mendalam adalah yang membuat mereka diam sejenak, bertanya pada diri sendiri, dan berubah perlahan. Dari kisah itu kemudian Bu Hijriah merefleksikan. Menurut Bu Hijriah, pembelajaran lebih mendalam, guru tak lagi sekadar mengajar pemahaman dan kemampuan bernalar, tetapi juga menumbuhkan niat, nurani, dan nilai hidup yang mengakar. Dari sekadar human being, pendidikan diarah menjadi well-being,
kesejahteraan utuh yang mencakup kejernihan pikir, kedalaman rasa, dan kepedulian terhadap sama serta lingkungan. Murid tidak hanya tahu dan bisa, tapi juga sadar, peduli, dan ingin berubah. Semoga kita menjadi guru yang pandai bertobat pedagogis seperti Bu Hijriah, sehingga pelan-pelan kita menjadi hijriah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.